Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Oktavia dengan NIM 2201010015. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang IoT. Nah, di sini saya mengerjakan sebuah project yang berjudul Desain dan Implementasi Sistem Internet of Things. Di sini saya mengambil judul Desain Pemberi Pakan Otomatis untuk Budidaya Ikan di Akuarium Berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, yang pertama, apa itu IoT atau Internet of Things? Internet of Things ini adalah konsep di mana perangkat-perangkat yang terhubung ke internet dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia. IoT memungkinkan perangkat sehari-hari seperti alat elektronik atau kendaraan untuk terhubung dan berinteraksi, sehingga mempermudah dan mempercepat berbagai proses. Apa saja elemen penting dalam Internet of Things? Nah, di sini ada perangkat fisik, contohnya seperti kamera, jam pintar, dan perangkat rumah tangga lainnya. Ada sensor dan aktuator. Sensor digunakan untuk mengumpulkan data, sedangkan aktuator untuk melakukan aksi seperti menyalakan atau mematikan perangkat. Selanjutnya itu konektivitas, yang mana perangkat terhubung menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Yang ketiga, platform atau cloud, yang mana data dikirim dan dianalisis di server. Selanjutnya itu aplikasi pengguna, yaitu kita bisa mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui aplikasi ponsel. Nah, contoh aplikasi IoT salah satunya yaitu smart home, seperti otomasi perangkat lampu, kunci pintu, atau termostat yang bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan ponsel. Nah, dalam proyek ini perangkat keras apa saja yang saya gunakan? Nah, dalam sistem pemberi pakan ikan ini dirancang dengan menggunakan WMOS D1 R1 sebagai otak utama atau sebagai mikrokontrolernya. Yang kedua, sensor ultrasonik yang digunakan untuk memancarkan gelombang suara dan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut. Selanjutnya yaitu RTC DS3231. Ada juga motor servo, LCD, dan buzzer. Nah, perangkat lunak yang saya gunakan merupakan aplikasi berbasis cloud, yaitu Blink. Blink ini adalah platform IoT yang menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk membuat aplikasi mobile. Dengan Blink, kita dapat mengontrol perangkat secara remote melalui smartphone, menghubungkan sensor data, dan mengatur jadwal pemberian pakan. Nah, apa saja protokol komunikasi yang saya gunakan? Dari beberapa protokol komunikasi yang dapat digunakan, MQTT atau transportasi telemetri antrian pesan adalah pilihan yang paling tepat untuk digunakan pada sistem perancangan pakan ini. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, data yang dikirimkan relatif sederhana. Data yang dikirimkan seperti sensor status, perintah ke aktuator, atau data waktu. MQTT sangat efisien dalam menangani pesan-pesan yang berukuran kecil. Selanjutnya yaitu koneksi tidak selalu aktif. Perangkat IoT seringkali memiliki koneksi yang tidak stabil atau terputus-putus. Nah, di sini MQTT ini memiliki mekanisme atau menjaga koneksi dan mengirim pesan yang tertunda ketika koneksi kembali terhubung. Nah, yang ketiga yaitu skalabilitas. MQTT ini dirancang untuk menangani banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Nah, selanjutnya yaitu implementasi antarmuka pengguna atau GUI yang saya gunakan. Nah, Blink adalah platform yang menyediakan antarmuka untuk membuat aplikasi mobile berbasis IoT. Oleh karena itu, Blink sangat cocok digunakan dengan WMOS D1 R1 karena mudah diintegrasikan. Nah, langkah-langkah untuk membuat GUI di Blink yaitu yang pertama, download dan install Blink dengan mengunduhnya di aplikasi App Store atau di Google Play. Yang kedua, buat project baru. Setelah mendaftar atau login ke aplikasi Blink, buat project baru dengan memilih ESP8266 sebagai perangkat karena WMOS D1R1 menggunakan chip tersebut. Nah,
Selanjutnya kita akan mendapatkan AutoCAN yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke platform Blink. Selanjutnya tambahkan widget untuk menampilkan data seperti label value yang digunakan untuk menampilkan data jarak dari sensor ultrasonik, status servo atau informasi lainnya. Yang keduanya yaitu slider, bisa digunakan untuk mengontrol parameter tertentu, misalnya mengubah interval pemberian pakan atau mengontrol secara manual servo motor untuk memberikan pakan. Yang ketiga yaitu gauge atau grab, yang digunakan untuk menampilkan data histori seperti jarak atau frekuensi pemberian pakan. Nah, selanjutnya yaitu integrasi dengan Blink di Arduino atau SP32-nya. Nah, tambahkan library Blink di Arduino IDE dengan AutoCAN, atau di sini kita menggunakan aplikasi Walkwi, maka di Walkwi tersebut kita tambahkan library Blink, yang mana Blink tersebut tadi sudah kita install di aplikasi Play Store. Nah, selanjutnya kita hubungkan MQTT ke Blink-nya. Nah, data yang dikirim melalui MQTT bisa diteruskan ke widget di Blink untuk ditampilkan secara real time. Misalnya menggunakan widget value display yang terhubung ke topik MQTT yang digunakan untuk mengirim data jarak dari sensor ultrasonik atau status servo. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi dari desain yang sudah saya bahas pada presentasi sebelumnya. Untuk konsepnya sama saja seperti yang sudah dijelaskan, namun di sini ada beberapa komponen yang saya ganti karena terdapat beberapa library yang tidak tersedia di Walkwi-nya. Nah, di sini saya menggunakan buzzer, sensor ultrasonik, relay ESP32, 2 buah LED, dan motor servo. Nah, pada desain ini saya mengatur waktunya, yaitu pakannya akan menyala dalam waktu jam 6 pagi dan jam 6 sore, berarti 2 kali dalam satu hari. Nah, pada saat pakannya itu kebuka, buzzernya akan menyala, servonya terbuka, dan pakannya akan bekerja dan memberikan makanan ke ikan yang berada di dalam akuarium. Nah, library yang saya gunakan di sini yaitu Blink PubSub Client ESP32 Servo. Nah, di sini terdapat beberapa library yang tidak tersedia. Nah, untuk menghubungkan antara Blink-nya dengan desain ini, kita harus mengambil AutoCAN dan ID dari Blink tersebut. Nah, di sini saya sudah mengambil ID-nya dan juga template name saya itu Smart Visery, dan AutoCAN-nya juga sudah saya masukkan. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini buzzernya menyala. Servonya mulai bekerja. Selanjutnya kita buka untuk tampilan atau pengontrol di Blink-nya tadi. Nah, berikut adalah tampilan pada Blink, yang mana Blink ini adalah sebagai aplikasi pengontrol pada pakan tersebut.
Nah, di sini blinknya berada pada kondisi online yang menunjukkan bahwa blink ini dengan Walkwi tadi dia sudah terhubung. Nah, di sini dia terdapat buzzer status, pesan tingkat pakan, servo angle, reset status, starter vibrator, dan status servo. Nah, buzzer status ini menunjukkan kondisi status pada buzzer, apakah dia bekerja atau tidak. Sedangkan pesan tingkat pakan ini nanti bisa kita tambahkan 1 atau 2. Maksudnya yaitu kita bisa memberikan pakan itu sebanyak 1 kali atau 2 kali, 3 ataupun 4 kali. Itu bisa kita kontrol sendiri. Nah, reset statusnya ini bisa kita perbarui jika nantinya terjadi error pada status vibrator atau bagian-bagian lain yang terdapat di Walkwi tersebut. Nah, status vibrator ini nanti menunjukkan bahwa vibratornya ini berfungsi atau tidak, atau relaynya. Nah, yang mana vibrator ini berfungsi sebagai penggetar pakan agar pakan tersebut bisa turun ke akuarium untuk memberi makan ikan secara efisien. Nah, sedangkan status servo itu menunjukkan bahwa servonya itu aktif atau tidak. Oke, demikian presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.